masa mau pelayanan kok jadi konfliknya sama orang tua pulang ke rumah gitu loh, karena dalam kondisi yang malu gitu. Lalu saya coba lepas pelayanan yang di Bekasi, saya coba rutin ikut ke family blessing. Di family blessing Pak Cembi pun menubuatkan saya. Dia bilang satu nubuatan yang sampai sekarang saya mungkin menjadi kekuatan saya juga. Dia bilang sama saya gini, dia doain saya, dia nubuatin gini, kamu akan ditempatkan ke sebuah pelayanan, dan dalam pelayanan itu kamu pun akan memberkati dan diberkati dalam pelayanan itu. Logika saya manusia, oh mungkin ke Bekasi, oh Tuhan, jadi konflik batin lagi, Tuhan masa sih ke Bekasi lagi, kan bagaimana dong pikiran manusianya aku, masa ke Bekasi lagi sih, karena kondisi aku pun di dunia kerja pun nggak bisa libur di weekend, jadi nggak bisa pelayanan di dalam gereja, pasti dalam persekutuan seperti ini. Konflik batin itu juga terjadi lagi. Saya pikir pemikiran manusia adalah kembali lagi ke Bekasi pelayanan. Aduh bagaimana nih ngomong orang tua nih, aduh bagaimana, itu konflik terus gini-gini. Berjalan seiring waktu, ikut doa setiap Jumat, pada saat itu ikut doa sama Jumat, dan akhirnya saya bergabung dengan pelayanan, dan sampai saat ini saya puji Tuhan, tempatkan saya di sini. Dan puji Tuhan, ternyata ini bukan sebuah kebetulan kalau kita semua yang ada di sini bisa sharing, bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan ketika kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, itu sebenarnya bukan sebuah kebetulan. Sebenarnya Tuhan itu udah punya sesuatu yang rancangan yang sebelum-sebelumnya, bahkan di Mazmur katakan di dalam kandungan ibu pun Tuhan udah kenal kita gitu ya. Jadi segala sesuatu yang bukan kebetulan, dan puji Tuhan saya di sini juga mau sharing firman. Saya mau buka di Samuel. Kita coba lihat, ini kisah, kita belajar dari seorang Daud, yang kenapa sih seorang Daud ini dia itu bisa sampai mempunyai keintiman yang benar-benar intim kepada Tuhan. Bayangin ya, bahkan Daud berapa kali jatuh, tetapi Tuhan masih angkat dia. Dan mungkin kalau kita lihat, kalau dari sejarahnya Daud pun, kita lihat bahwa mungkin perjalanan Daud pernah jatuh di keadaan yang benar-benar jatuh. Bahkan mungkin kalau di hukum Indonesia, kalau kita pikir hukum Indonesia itu kalau pembunuhan berencana itu pasti hukumannya hukuman mati. Tapi kenapa Tuhan itu masih berkenan kepada Daud? Itu yang harus kita, itu yang sebenarnya aku yang sebenarnya cari, kenapa ya kok Daud ini sampai benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sampai berapa kali dia jatuh, berapa kali itu dia berdiri untuk Tuhan. Itu yang saya pelajari dari seorang Daud itu. Kita mungkin aku nggak baca semuanya, cuma aku aku pernah baca bahwa Daud ini tuh hobinya itu cuma hanya di padang belantara. Dia hanya seorang pengembala berdomba yang hanya 2 atau 3 ekor. Kakak-kakaknya yang mempunyai postur yang tinggi besar, yang gagah perkasa, seorang prajurit. Tetapi Daud ternyata di dalam padang belantara itu, Daud itu ternyata ada sesuatu pergumulan yang Daud lakukan ketika di dalam padang belantara itu. Kita buka Samuel. Samuel kita langsung aja ke 1 Samuel 17 ayat 34. Ini yang mungkin saya juga pelajarin dari Daud. Kenapa sih Tuhan kok Daud ini masih berkenan, bahkan Tuhan bahkan ketika orang buta itu manggil Yesus anak Daud, selalu sebut dia anak Daud. Kenapa sampai Daud ini tuh zaman Yesus aja dia disebut sebagai anak, Yesus itu sebagai anak Daud. 1 Samuel 17 ayat ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Cukup sampai di sini aja. Di sini Daud itu diurapi oleh Tuhan. Dia diurapi oleh Tuhan. Lalu Daud ini apa ya? Seorang Daud ini, kalau aku pikir seorang Daud ini orang yang nggak dianggap lah sama orang, yang keluarganya ya mungkin selalu sama-sama, tapi Daud selalu mengembalakan kambing dombanya di belantara. Seseorang yang nggak punya nilai mungkin di keluarga, mungkin dalam bentuk fisik, mungkin dia nggak seperti kata-katanya, mungkin menjadi sebuah perbedaan di antara keluarga, seperti diasingkan dalam sebuah keluarga. Tetapi aku juga berpikir dengan kenapa kok orang yang terasingkan malah Tuhan itu buat dia tuh lebih dahsyat daripada kata-katanya. Ketika pada zaman itu orang Israel itu berhadapan dengan orang Filistin. Ketika dia berhadapan dengan orang Filistin, orang Israel itu selalu mengatur barisannya. Alkitab katakan orang Israel itu selalu mengatur barisannya. Tapi aku bingung kenapa orang Israel itu mengatur barisannya. Ketika orang Filistin itu datang berhadapan dengan Israel, dan orang Filistin mencemooh, dia mengintimidasi seorang Israel, dia mencemooh barisan Tuhan itu, tetapi orang Israel itu jadi kayak apa ya, kayak ngedown gitu, kayak takut kayak gitu, karena karena intimidasi seorang Filistin, ataupun di sini dikatakan seorang Goliat yang tingginya sampai berapa hasta di sini. Pada saat dia berhadapan dengan bangsa Israel, bayangin loh, bangsa Israel ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang punya nilai besar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia berhadapan dengan bangsa Filistin, ketika bangsa Filistin itu mencemooh dia dengan mengata-ngatai bangsa ini begini, atau dengan cemoohan-cemoohannya bangsa Filistin itu. Bahkan ketika dia melihat seorang dari Filistin yang seperti Goliat, dia langsung lari dari barisan. Padahal di setiap hari mengatur barisannya. Aku juga kadang berpikir setiap hari aku doa, aku deklarasi misalkan atau bagaimana. Ketika kita berhadapan dengan dunia luar ataupun berhadapan dengan banyak hal, kadang kita itu terintimidasi dengan banyak hal. Entah kita nggak akan sukses, mungkin akan gagal, keluargamu bakal hancur atau bagaimana. Banyak terintimidasi dengan banyak hal. Kadang-kadang kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, Yesus itu mati buat kita loh. Tetapi ketika kita berhadapan dengan dunia luar, permasalahan hidup kita tuh ngedown. Saya ngerasa, kenapa Daud ini tuh nggak punya nilai, kenapa Daud ini tuh nggak ngedown gitu loh. Ketika dia berhadapan dengan orang Filistin yang udah gagah-gagah, dan dia tuh melihat seorang Goliat. Tetapi Daud itu malah katakan di sini, aku bacanya mundur. Di sini dikatakan aku baca di 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkata Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Bayangin, seorang Daud itu tuh punya power yang kuat ketika dia berhadapan dengan orang Filistin. Barisan orang Israel, dia tuh bukan seorang prajurit. Daud itu hanya seorang penggembala domba yang cuma menggembalakan 2 atau 3 ekor. Tetapi ternyata di dalam belantaranya, di dalam dia menggembalakan domba, ternyata dia ada sesuatu hal yang dia lakukan, yaitu dia melakukan keintiman dengan Tuhan. Dia ngapain? Dia menyembah dan memuji Tuhan. Ternyata makanya kita katakan Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Tapi emang benar Bapak Ibu, ketika kita mau menyembah dan memuji Tuhan, itu kita masuk dalam sebuah keintiman.
Dan disitulah makanya Daud itu punya kekuatan yang kuat, percaya bahwa Tuhan itu menyertainya. Karena ketika dia di hutan, dia mengembalakan kambing dombanya, dia itu ternyata bukan cuma menyembah dan memuji doang. Ternyata Tuhan melatih dia berperang melawan apa? Beruang dari singa. Ternyata ternyata di balik itu semua, di balik penolakan keluarganya kepada Daud. Bayangin ketika Samuel datang untuk mengurapi. Samuel datang untuk mengurapi Isai, anak-anak dari Isai itu sendiri. Dan dia mempunyai 8 anak. Dan cuma Daud doang yang ada di padang belantara. Bayangin, padahal janjian, maksudnya gini, padahal dia tuh udah pengen datang dan udah ngomong sama istri sama tuan rumahnya, siapin ya anak-anaknya, soalnya saya mau datang. Ketika dia datang, dia bingung. Ketika Samuel datang, mungkin ini anaknya yang mau diurapin karena tinggi besar, gagah perkasa. Ternyata itu bukan. Sampai akhirnya dia nanya, di mana, apakah kamu punya anak lagi? Ternyata ada di padang belantara anaknya. Sedang mengembalakan 2 atau 3 ekor domba. Tetapi disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di mana dia istilahnya tidak diangkat dari keluarga, tetapi Tuhan memproses itu di balik itu semua. Kadang respon hati kita itu menentukan yang akan kita pilih nantinya. Sebenarnya ketika kalau kayak gitu bisa aja respon hati Daud itu kesel atau kecewa, pahit, sakit hati. Tetapi dia memilih buat apa? Dia memilih untuk menyembah, memuji Tuhan di padang belantara dengan kecapinya, dan juga dia berjuang untuk apa ya? Untuk menjaga kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Ya mungkin ya lah cuma 2-3 ekor loh. Kalau kawan dan domba biasa kan banyak ya sih, banyak ya tuh. Tapi dia cuma 2-3 ekor, dan dia pun itu setia untuk mengembalakan daging domba itu. Dan itu ternyata punya nilai di hadapan Tuhan. Itu punya nilai, kesetiaan itu tuh dinilai banget buat Tuhan. Dan kedua, di dalam kesetiaan dia memuji dan menyembah Tuhan. Makanya ketika Saul, roh Tuhan itu keluar dari Saul. Yang dilakukan Daud tanya apa? Menyembah dan memuji Tuhan. Maka roh jahat yang dari Tuhan itu keluar dari Saul. Penyembahan dan pujian itu punya power yang kuat untuk kita semua, untuk mengalahkan segala sesuatu yang menjadi belenggu-belenggu kita. Apapun yang mengikat kita, apapun yang permasalahan hidup kita merasa diasingin, disakitin, dikecewain, cuma satu sebenarnya, pujian penyembahan itu yang mendobrak segala sesuatunya. Itu yang saya pernah punya pengalaman. Ini bergejolak di hati saya, udah nggak enak banget, punya permasalahan sesuatu hal, nggak enak banget, udah kesel, sakit hati, gregetan gitu, aduh Tuhan mau bagaimana gitu. Tetapi bingung mau buat apa. Saya di rumah itu punya sound system yang kecil gitu, saya nyariin lagu pujian. Dan saya kalau nyanyi lagu pujian, saya tuh nggak cuma begini dong, saya tuh jingkrak-jingkrakan, saya mendeklarasikan, saya benar-benar saya ngeluarin power saya untuk Tuhan, ini nggak sanggup loh hati loh, manusia nih Tuhan nggak sanggup loh, saya kayak gitu, batasan manusia saya Tuhan nggak sanggup. Tapi yang saya lakukan adalah saya cuma satu, karena saya berdoa udah mau konsentrasi, jujur berdoa, Tuhan saya ampuni, aduh nggak bisa Tuhan ampuni, aduh nggak bisa, kayaknya tuh bergejolak di hati, kesel, sakit hati, dendam, apapun amarah yang menjadi keganjalan di hati kita. Itu ketika kita berdoa, percayalah, baca kita aja, balik sini Tuhan, nggak konsen banget baca apaan. Jadi emang bener-bener tuh udah ini banget, udah nggak bisa, karena tuh di hati itu kan benar-benar menentukan kan. Makanya saya cuma nyalain sosis kecil, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya deklarasi, saya nyanyi, saya jalan gini. Tiba-tiba yang tadinya hati saya tuh sampai nggak bisa makan gitu loh sebelumnya, sama pas saya doa, saya nyanyi, saya pujiin penyembah, saya nggak doa karena saya nggak bisa doa pada saat itu. Percayalah, nggak bisa konsentrasi untuk berdoa. Pada saat Tuhan saya begini, nggak bisa Tuhan, nggak bisa ngapain, aduh kayak itu benar-benar bertolak belakang sama hati saya gitu loh. Lalu saya cuma nyanyi nyembah Tuhan, saya puji dia, saya deklarasi Tuhan gini. Dan mama saya bilang gini, kan dia dengar, dia kan kayak tingkat gini, saya menyembahnya di atas. Mama saya cuma bilang,
gue denger itu kepala gue kayak gede, kesemutan, katanya gitu. Ternyata urapan gue tuh mengalir. Ternyata pada saat saya pujian penyembahan, mama saya tuh mungkin keras dari pujian penyembahan. Mama saya bilang, kepala gue kok kayak gede ya denger lagu itu ya, katanya iya kesemutan, dia bilang kesemutan ya, ya gede. Mama saya nggak ngerti hal-hal kayak gitu kan. Saya bilang, oh mungkin urapan. Saya cuma hanya nyembah tuh, saya muji Tuhan gini-gini. Pas saya berhenti, saya bilang, bener hati tuh selalu sempet kayak bener-bener kayak sesuatu kegelapan yang dicabut dari cabut, dan saya tuh lega. Dan akhirnya saya mulai makan. Saya bilang, ya gue punya Tuhan, so buat apa gue harus bergelut sama hal yang kayak begitu. Perjalanan gue masih panjang, kadang-kadang perjalanan gue masih panjang, gue masih punya masa depan, masih Tuhan itu rencana Tuhan tuh damai sejahtera. Aku langsung memperkatakan itu. Ketika aku sebelum pujian penyembahan, aku kan selalu memperkatakan, katanya kan deklarasi damai sejahtera Tuhan, deklarasi tetap deklarasi, tetapi tetap nggak bisa ini tuh nggak bisa di hati. Itu ternyata dari situlah saya mengerti, oh ternyata pujian penyembahan itu memberikan kekuatan yang dahsyat buat kita. Buat kita itu, makanya itu ya yang dibilang Tuhan itu mau kita tuh intim dengan cara itu. Itulah Daud itu punya keintiman yang hebat sampai dia tuh berkenan di hadapan Tuhan. Satu lagi, saya itu juga kadang sukanya, saya main gitar. Saya punya gitar di rumah. Saya tuh hanya bisa satu atau dua lagu. Ya, betul lagi. Tapi mungkin Tuhan itu ternyata melihat pujian penyembahan itu dari hati loh Bapak Ibu. Dia nggak ngelihat cuma berapa lagu yang kamu nyanyi, lagu apa yang kamu enggak. Dia tuh lihat dari hati kita, kerinduan hati kita akan Dia. Walaupun saya nyanyikan 1-2 lagu, dan saya worship Tuhan, kau hebat, kau perkasa Tuhan, jangan cuma nyembah gitu aja. Waktu itu di Sintro, saya dinubuatkan nama Bapak. Itu sesuatu yang saya kaget, oh ternyata Bapak ini toh. Pertama-tama saya nggak ngerti lah bahwa Bapak itu ternyata bisa menubuatkan yang apa yang dia lihat gitu kan. Dia bilang begini sama saya, kalau kamu menyembah, pada saat itu saya belum pelayanan gitu. Kalau kamu menyembah main gitar, Tuhan suka banget kamu main gitar. Saya kaget, ini orang kok tahu sih gue bisa main gitar ya? Itu yang saya jadi pertanyaan masih, ini orang tahu sih gue bisa main gitar ya? Aku kaget gitu loh. Padahal aku cuma bisa 1-2 lagu doang, Tuhan baru muter-muter doang itu lagu. Kok bisa ya sampai begitu? Ternyata emang Bapak membuatnya bahwa kamu tuh bisa memasuki ruang Maha Kudus. Ternyata penyembahan kita itu, kita tuh harus bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Penyembahan yang kita buat seperti Daud ini tuh udah bisa memasuki ruang Maha Kudus. Dia tuh bisa memasuki ruang Maha Kudus. Makanya dia mempunyai keintiman yang kuat dengan Tuhan. Bukan cuma itu doang, dia bahkan bisa membunuh kayak singa ataupun apapun yang ada di hutan sana untuk melindungi, dalam kesetiaan dia untuk melindungi kambing dombanya. Dia dapat melakukan dengan kesetiaan juga. Bahkan ketika orang Filistin itu datang untuk mencemooh atau mengintimidasi orang Israel, tetapi siapa yang maju? Orang Israel yang setiap hari mengatur barisan untuk berperang? Tidak. Seorang Daud yang tidak punya nilai apapun di mata keluarganya, baik itu dalam fisik, baik itu dalam banyak hal mungkin, tetapi Tuhan pakai Daud untuk membunuh seorang Goliat dengan cuma hanya dengan apa? Tombak, pedang, tidak. Ibu-ibu mungkin semua sini tahu dengan apa? Cuma hanya dengan sebuah batu ya dibilang atau apa? Iya, cuma hanya sebuah itu. Tetapi apa yang Daud katakan di sini Daud di sini dia bilang, aku datang bukan dengan pedang ataupun tombak, tetapi aku datang atas nama Tuhan yang Maha Tinggi. Dia datang bukan dengan kekuatan tenaga dia, bukan dengan hebat gagah perkasa dia, tetapi dengan apa? Dengan nama Tuhan. Di situ saya jadi juga belajar seperti yang tadi Ibu bilang, ternyata kita terluput dari hal-hal itu semua. Percayalah, keintiman itu bukan cuma di sini doang. Kita boleh nyembah Tuhan, kita muji Tuhan, kita berapi-api untuk menyembah Tuhan.
Tapi keintiman itu penting banget kita bangun di dalam Tuhan. Karena dari situlah, karena kita ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini tuh semakin jahat, dunia ini akan semakin kacau. Bahkan saya di dunia kerja pun saya banyak ketemu hal-hal yang saya gila ya, gila ya, ternyata udah mendekati loh hal-hal kayak gini loh. Pergaulan saya juga, saya jadi gini loh, semenjak saya juga intim dengan Tuhan itu jadi kayak nyari pertemanan saya juga. Saya tahu di mana kayak ada feel saya bahwa saya kayaknya lebih pasti dengan orang-orang yang seperti ini. Karena di dunia luar itu orang-orang ya lebih aneh-aneh lagi istilahnya kayak gitu. Biar saya pun makanya saya pikir kenapa Daud itu dipandang belantara loh. Kenapa Daud itu tuh di hutan gitu loh, sendiri banyak sendiri dan cuma kambing domba. Dan saya juga berpikir ternyata saya itu harus sendiri di dalam, maksudnya sendiri untuk di luar sana gitu loh. Istilahnya ya udahlah, nggak punya teman, sekedar aja istilahnya pertemanan. Tapi untuk pergaulan makanya saya juga kayak ada feel bahwa ini nggak baik loh buat pergaulan loh, itu saya akan menghindar. Karena kayak ada hati saya juga ngerasa oh iyalah saya menghindar. Kadang-kadang dari situ feeling kita itu untuk seperti itu akan lebih tinggi sih, tajam sebenarnya untuk hal-hal seperti itu. Dan juga kalau seandainya kayak saya juga kemarin ini sama kayak ibu mungkin cerita, saya juga punya pengalaman gini. Saya tuh kerja di dunia retail, lalu saya ini punya teman. Sebenarnya sih dia cuma teman sih enggak, cuma ya karena satu toko gitu jadi teman lah ya, satu kerjaan. Terus dia tuh kalau ngomong itu jorok mulu, kasar mulu. Saya bilang sama dia, ih lu ngomongnya ini mulu, gak tau mungkin gua begitu jangan gini. Terus saya minta tolong dia, anterin yuk ke ATM, aku bilang gitu, mau ngambil uang nih, minta tolong sama dia. Udah yuk anterin sama dia. Dia anterin, dia telepon sama orang tapi dia ngebohong. Lalu saya bilang, lu jangan ngebohong, aku bilang gitu. Lu bagaimana mau pintu rezeki lu, orang seberang, orang muslim lah, pintu berkat lu mau terbuka. Kalau lu sering ngebohong, lu telepon bohongin orang gini, masa ya emang gitu ya? Iyalah gini. Itu saya ngerasa itu yang saya beritakan dengan dia. Tiba saatnya saya mau pulang, saya itu belum jualan loh Ibu, saya diam lah, itu iman loh yang diuji loh, sama kayak Ibu bilang itu iman yang diuji. Ketika saya merasa Tuhan, kok saya belum jualan, dia malah yang ngomongin begini, kok dia udah jualan, kenapa? Wah Tuhan, padahal kan dia kan yang ini itu sesuatu yang sesuatu yang menguji iman saya pada saat itu. Udahlah, saya yang tadinya harus pulang on time, saya mau udah lembur lembur lah, masa nggak jualan sih, masa dia yang begitu jualan. Itu pikiran manusia saya. Masa Tuhan, saya nggak jualan, dia jualan lah Tuhan. Terus pada saat saya pulang, saya cuma percaya gini, Tuhan, enggak lah, nggak mungkin lah Tuhan, saya percaya kok Tuhan itu melihat semuanya. Itu cuma seluruhnya iman doang gitu loh. Udahlah, pulang aja lah, pas pulang tiba-tiba teman saya WhatsApp, Fer, lu ada yang borong lo, barang lu jual segini. Itu yang tadinya, maksudnya omset penjualan itu tuh yang tadinya sehari itu nggak cuma berapa, tiba-tiba tinggi gitu loh. Padahal bukan saya yang jualin gitu loh, yang jualin barang itu, tapi tanpa saya pun ternyata barang itu jualan gitu loh. Saya makanya mikir, oh Tuhan, ternyata ini loh sesuatu iman yang karena kita tuh udah ada diuji oleh Tuhan gitu loh. Lu percaya nggak yang lu omongin gitu loh. Lu percaya nggak yang ngomongin ketika lu bilang lu jangan ini loh, lu gini. Ketika kita memberitakan kebenaran dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan uji loh. Pedang itu bermata dua, bener apa gitu. Dan itu teruji oleh saya pun. Saya banyak menghadapi hal-hal yang kayak gitu. Saya pun banyak mengalami hal kayak gitu yang saya ngomong sama orang, tiba-tiba saya pun harus diuji dari hal-hal seperti itu. Di sini pun saya juga belajar tentang balik lagi belajar tentang Daud. Saya juga dimanapun saya pernah ada dalam posisi itu, dimana tertolak, diasingkan, dimana saya ngerasa
benar-benar nggak bisa nggak terima dengan keadaan. Disitulah saya belajar buat intim dengan Tuhan, belajar menyembah dan memuji Tuhan. Jadi keintiman itu sebenarnya bukan pada saat kita sama-sama. Kalau kita sama-sama kita berperang oke lah maksudnya. Tapi ketika kita di luar sana menghadapi suatu hal, apakah iman kita seperti orang Israel yang langsung ngedown ketika musuh kita berkata, lu gagal, lu udahlah, semuanya nol lah, lu nggak ada harapan lah. Tetapi ya seperti itu. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi penolong buat kita. Lalu di sini makanya makanya di Mazmur itu kebanyakan Mazmur Daud. Kita itu banyak Mazmur Daud. Aku tuh kalau lihat Mazmur Daud tuh sampai benar-benar tuh kayak secinta itu loh Daud tuh dengan Tuhan. Aku lihat bacain ini di 2 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 5 aja. Di sini Daud juga banyak mengeluarkan kata-kata indah buat Tuhan. Bayangin semua lagu yang kita nyanyikan pada saat ini semua sudah dikeluarkan oleh Daud. Kata-kata indah buat Tuhan semua sudah dikeluarkan oleh Daud karena keintimannya dia dengan Tuhan. Ini saya baca ya di 2 Samuel 22 ayat 1. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia daripada cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Di sini kita lihat bahwa Daud itu mengagungkan Tuhan. Dia tuh tinggiin Tuhan setinggi-tingginya. Ini tuh salah satu kayak yang kita nyanyikan. Pujian dia tuh mengagungkan Tuhan tuh sebagai maha tinggi yang berkuasa atas kehidupan langit dan bumi. Maka dia di sini katakan, Allahku, gunung batuku, tempat perlindunganku. Dia yakin dan percaya bahwa tempat perlindungan yang paling aman itu hanya pada Tuhan. Dia menyatakan bahwa perisai, tanduk keselamatan, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ternyata kata-kata itu mengguncangkan hati Tuhan sehingga Tuhan itu menyelamatkan Daud dari tangan Saul. Terpujilah di sini kita baca ayat keempat. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali maut orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, dan Allahku aku berseru. Dan aku mendengar suaraku, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Apabila asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menepukan langit, laut turun kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendari keruk, laut terbang dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal, karena sinar kilap di hadapannya berapi-api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Kita stop dulu. Di sini ketika Daud mengagungkan, meninggikan Tuhan, Tuhan itu memperdengarkan suaranya kepada Daud, bahwa Tuhan itu akan melepaskan Daud dari setiap tangan-tangan musuhnya. Kita lanjut lagi. Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah
sehingga diserahkannya mereka, yakni kilap-kilap sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardik Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar dari tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepadaku. Mungkin cukup sini. Ya, jadi Tuhan itu seperti kita lihat, Daud itu emang benar-benar dia sebelum dia melawan musuhnya, dia itu menyembah Tuhan, dia datang sama Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia agung-agungkan Tuhan, dia tinggi-tinggikan Tuhan, bahwa tempat perlindungan yang paling aman hanyalah pada Tuhan. Sama kita semua di sini, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang mungkin benar kata ibu yang kita tuh nggak tahu kita akan terjadi sesuatu hal, tetapi ketika kita bawa hidup kita dengan intim dengan Tuhan, Tuhan itu akan kasih sesuatu yang hati-hati loh, ini berbahaya, hati-hati loh, tolong dicek lagi, kata ibu, ibu bilang dicek lagi, karena ibu mendengar soal itu dan ibu ngecek lagi data-data itu. Jadi kalau pun kita akan dikasih kepekaan sama Tuhan, karena kenapa? Karena sebuah keintiman yang kita bangun dengan Tuhan. Cukup itu aja yang saya share. Terima kasih. Semoga ini memberi kekuatan dan memberi kita makin dekat dengan Tuhan untuk kita membangun keintiman kita pribadi pas pribadi dengan Tuhan. Terima kasih. Ada yang mau tambahkan?